Tapi ngomong-ngomong Bu, Ibu kan warga Jawa Barat nih. Iya. Warga Jawa Barat yang paling Ibu kenal tokoh Jawa Barat siapa? Kok kan ya? Ya, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Kita lanjutkan perbincangan kita di hari yang sama. Mungkin di video sebelumnya teman-teman lihat ada ini. Ini nanti mau kita jelaskan ini apa. Ini produk yang kedua setelah kemarin jamu. Dan ini dari Bekasi ya Bu ya. Iya. Ini produknya Ibu Tri Handayani. Ya. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Usia sekarang berapa Bu? Udah 62. 62 ya, kalau Iya. masih semangat, masih usaha ya. Iya. Kalau kegiatan sehari-hari? Sehari-hari ya aktif di lingkungan RT aja ya, terutama Ibu di PKK ya. Ibu PKK, PKK. tapi saya lebih aktif di Eco Village. Oh, Eco Village. Eco Village ya. Pilih. Apa itu Lingkungan Eco Village? berbudaya itu yang untuk mengembangkan apa? Daur ulang ya, Ya. bank-bank sampah itu, Oh, oke. Lebih Jadi, kepada ini ya. lingkungan. Jadi kayak misalnya membagi sampah-sampah itu yang organik dan organik, Iya. terus didaur ulang yang plastik-plastik gitu-gitu ya, kurang lebih ya. Iya. Oh, iya. Buat kerajinan. Buat kerajinan. Wah, harusnya hasilnya bawa dong ke sini kemarin. Iya, ini lagi konsentrasi. Oh, lagi konsentrasi ke sini. ini ada nilai Ke produk ekonomisnya. Produk daur ulangnya kan bisa dijual juga kan? Bisa. Bikin tas, bikin Cuman iya. kerajinan apa kan? Iya. Iya. Ini namanya apa, Bu? Ini susu kedelai. Ini susu kedelai. Mereknya Merek Kudelai. Kudelai. Bukan kugelai. Susuku Kudelai. Susu Kudelai. Ini susu kedelai. Iya. kedelai merek Kudelai. Kudelai. Ya. Oke. Iya. Oh. Tapi ini industri rumahan. Berarti Iya. diproduksinya hanya untuk terbatas beberapa iya. hari aja. Ini emang ini berapa lama tahannya? Kalau yang saya buat tuh hanya bertahan 2 hari. 2 hari dalam kondisi suhu Suhu dingin. artinya dalam kulkas ya, Iya. atau di ruang pendingin ya, kayak Iya. di showcase gitu ya. Iya. Jadi kalau udah dalam 2 hari rasanya berubah. Rasanya berubah. Oh, Jadi basi ya, Bu ya. Iya, asem. Asam. Oh, iya 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 iya. Ini kalau tandanya belum berubah rasanya berarti harus dirasain sekarang. Boleh dicoba nih, Bu ya. Iya, makanya supaya cepat habis ini harus. Iya. Soalnya kalau kita dengarnya di Ibu bilang tadi, berarti semakin lama dia semakin kurang rasa Iya, kan? iya. Kayaknya kalau Jadi bisa harus- abang habisin semua nih. Iya. Iya, memang kita persiapkan Iya, gitu supaya Kita minum nih ya. segera dikonsumsi ya. Ya begini enaknya kalau podcast itu bahas produk. Lalu kita rasain produknya. Masih enak kan? Iya, mantap. Rasanya. Susu kedelai. Jadi Ibu ini produksinya berapa liter gitu atau berapa kilo Per kedelai? hari atau per bulan gitu. 1 kilo 1 kilo dapat berapa botol? berapa 40, 50, 60 lah. 60 botol. Ya, 60 botol Nah, ya. itu nanti didistribusikan ke teman-teman, Iya, tetangga. tetangga. Oke. Berapa satu botol ini? Ini masih harga promo ya, masih 5.000. Oh, masih harga Oh, promo. 5.000 Berarti kita ada dapat harga promo nih. Nanti dihitung berarti berapa yang udah kita minum. Itu promo. Iya. Oke. Wah, harganya ekonomis nih, teman-teman. 5.000. Iya. 5.000 harga yang masuk akal banget lah pokoknya buat kita. Tapi minum ini setiap hari nggak masalah. Nggak masalah. Oh gitu. Iya. Khasiatnya ada nggak, Bu, misalnya? Ada khasiatnya. Oh, iya. Itu untuk jantung juga ya. Oh, untuk kesehatan jantung. Kesehatan jantung, jantung. untuk kolesterol, menurunkan kolesterol bisa. Untuk tulang-tulang juga bagus. Kudelai. Kenapa Ibu bikin namanya Kudelai? Inspirasinya dari mana namanya? Bapak itu ya. Oh, Bapak ini yang punya ide Belum ada Kudelai. merek-merek yang seperti itu, pokoknya aneh ya, yang lain dari yang lain. Kudelai. Iya, kedelai emang. Susu Kudelai Ya gitu. siapa tahu Bapak punya mantan dulu namanya Kudelai ya. Ada tuh silai. Silai. Kayak kita nih, Laila. Silai ini. Orang-orang Batak, gimana lah gitu. Iya ya. Tapi sejauh ini Ibu memasarkan ini lumayan bisa membantu apa? Maksudnya
ya secara ekonomis ada untung nggak? Ada. Ada ya. Ya masih balance ya. Masih balance lah ya. Namanya apa ya, usaha Masih, rumahan ya. Iya. Mungkin bisa Ibu rencanakan lah bagaimana caranya biar ini Iya, saya biar tuh lebih tinggi produksinya. Produksinya itu harus ada alat yang lebih canggih gitu ya. Harus ada Jadi alat yang lebih dia canggih. tidak harus memeras, dia langsung giling dan tidak lama merendam, itu memakan waktu ini loh. Oh, ngerendamnya itu yang lama ya? Iya. Dia dari biji kedelai itu direndam dulu dia sampai itu ya? Satu malam. Satu Satu malam. malam. Terus 8 nanti jam lah minimal. terus habis itu baru digiling. Dibersihkan tuh ya Nah, dibersihkan kulitnya ya, dibuang kulitnya. Terus direbus sebentar, Hmm. baru digiling. Baru digiling, habis itu Digiling, diperas. iya. Oh, diambil airnya, Iya. ampasnya Baru kita dibuang. masak kembali. Baru dimasak lagi, Iya. campur gula misalkan gula, dengan baru garam. masuk ini. tambah itu ya apa? Vanilya atau pandan. Oke, berarti prosesnya termasuk masih manual banget ya? Iya, manual. Manual ya. Tingkatin aja Bu. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Makanya ini kan masih proses. Aktif terus. kan di PKK. Program-program PKK itu atau Ya kan program-program selama ini kan selama pandemi ini kita tuh mengisi waktu ini kan di PKK juga jarang bertemu lagi, posyandu aja macet. Oh iya, pandemi ya. Nggak ada Iya. boleh berkumpul. Kita yang aktifnya malah Ekopilet jalan Ekopilet, terus ya. jalan terus ya. Iya. Ekopilet. Bekasi itu masuk kota kan itu? Kota Bekasi. Kota Bekasi ya. Ya, Kota Bekasi menurutku masih lumayan perhatiannya dibanding Kabupaten Bekasi. Iya. Tapi di sana penggeraknya juga lebih di kabupaten yang lebih ramai. Oh gitu. Iya, Oh. masyarakat kotanya beda dengan masyarakat. Iya sih ya. Soalnya Bekasi Desa. juga banyak penduduknya itu penduduk Jakarta ya. Iya, Iya, kalau yang kota ya. iya. Paling kalau kota ya agak padat ke arah Pondok Gede ini paling ya. Ya, Pondok Itu masuk Gede. kota kan itu? Masih kota, Bekasi. iya. Iya. Ini teman-teman nanti yang sekitar Bekasi. Nah, kalau penjualannya kalau sekitar Bekasi gimana dong? Ya makanya Diantar? Diantar. Oh, diantar. Bisa diantar, bisa dijemput gitu. Oh. Nah, kalau ada gosen nggak apa-apa. Oh, oke. Iya. Jadi nanti ini bisa dipesan buat teman-teman di sekitar Bekasi, khususnya Kota Bekasi ya. Ya, boleh pesan. Dukung ibu ini di usianya yang sudah 65 tahun masih mau berjuang untuk berusaha, itu sesuatu yang luar biasa. Kita belum tentu di usia ibu ini nanti masih bisa produktif ya. Itu yang dipikirin Iya kan? tuh ya. Iya, belum tentu kan. Jadi- Artinya ini semangat ini yang harus kita hargai. Iya. Kalau Anda mau beli susu seperti ini mungkin di mana aja ada, ya kan? Iya. Pasti di warung-warung banyak yang sudah dikemasin Iya, ya pabrikan, pabrikan banyak. Tapi kan kita membelinya itu kan membeli produk pabrikan, artinya kita mensupport pabrikan, walaupun ada untungnya dari kita membeli itu kepada si penjual. Tapi kalau kita beli seperti ini Ini kan tanpa bahan pengawet. tanpa bahan pengawet, Masih lebih asli. segar, masih asli, kemudian ya kita support pelaku usahanya langsung. Jadi dengan kita membeli ini, artinya kita mendukung Ibu Tri untuk tetap bisa survive, ya, bisa melanjutkan usahanya. Nah itu mungkin buat teman-teman ya, mudah-mudahan ada teman-teman di sini yang nonton ini di sekitar Bekasi ya Bu ya, Iya. karena jangkauannya masih kecil ya. Iya, masih. Kecuali kalau sudah produknya nanti sudah dikemas bagus, kemudian perizinannya sudah ada, daftar mereknya Iya. sudah ada teknologi yang Ibu bilang itu bisa pekerjaannya lebih cepat, ada bahan yang tidak mengganggu terhadap kesehatan tapi bisa bikin awet minimal 3 Iya, sampai 4 hari. Iya. Ya kan? Bisa diedarkan di seluruh kabupaten kota Bekasi kan? Iya. Bisa digarap aja kabupaten kota Bekasi kan udah. Alhamdulillah. Kalau misalnya apa namanya susu kedelai ini kerjasama dengan satu pabrik gitu kan. Satu pabrik isinya katakanlah di Bekasi itu kan ada yang 2.000, Wah, 3.000 kan. pabrik. Kalau ngisi satu kali buat minum pagi-pagi satu pabrik 2.000 sekali produksi itu. Insya luar Allah ya, kemarin juga ada sih biasa. Kan. yang itu siapa Mas Jajat tuh ya. Oh, iya. Dia kerja Mas. di apa sih namanya? Pokoknya di Kerawang sana di Cikampek. Nah. Dia pesan untuk Jumat Berkah. Oke. Nah itu yang kayak gitu-gitu maksudnya Bu. Jadi sasaran penjualannya itu kalau misalkan penjualan retail atau penjualan di warung-warung masih dianggap belum bisa,
Yang seperti itu. Iya. Jadi ada impact dari kawasan industri, kawasan perumahan, pabrik-pabrik, daerah Bekasi sekitar banyak kawasan industri. Ya. Iya. Jadi itu dibicarain, diajuin. Masalah pandemi ini biasanya saya emang suka jalan. Iya. Minimal ya memasarkan gitu. satu pabrik misalkan sip malam minuman tambahan kan. Iya. Kalau yang sip malam kan. malam. Yang sip malam pabrik ini misalkan hanya 500 orang atau 300 orang aja misalkan satu malam shiftnya di pabrik-pabrik itu. Minum tambahannya ini kerjasama dengan pihak perusahaan misalkan atau dengan kerjasama dengan kooperasinya misalkan kan dari ibu berapa gitu. Nah, tinggal ya maksud saya itu ya teman-teman juga yang nonton di sini kalau ada kalian punya link, itulah tujuan podcast ini salah satu yang menurut kita itu perlu. Maka selalu kita undang siapa saja orang yang punya produk-produk UMKM, IMKM seperti ini. Ya datang aja ke sini untuk berbicara. Siapa tahu yang nonton video ini ada orang yang seperti yang kita bicarakan tadi, orang yang punya akses, ada punya link ke pabrik-pabrik atau ke perusahaan yang karyawan-karyawan besar. Kalian yang nonton di sini ada ingin membantu ibu ini, misalkan Ibu Tri, langsung hubungin misalkan kan, nanti kita bikin nomor WA-nya. Nanti kita cantumkan di di link kita di YouTube kita nomor handphone WA Ibu ya. Ya. Ya, dengan Ibu Tri Handayani. Nah, Ya. jadi Di labelnya juga ada sebenarnya teman-teman. Nomor WA-nya dicantumkan, bisa langsung pesan ke Ibu Tri langsung nih nomornya. Dan kita juga channel Satrio Busido Library mensupport, mendukung teman-teman dan juga teman-teman yang pendukung Kang Deddy juga, terutama yang penggiat UMKM seperti itu ya. Bahkan kita tidak segan-segan untuk mendorong kalau memang bersedia ini kita buat labelnya, kita buat label, kemudian dibantu perizinan. Ya, perizinan gitu lebih bagaimana legal proses seperti itu. perizinannya. BPOM-nya ya. Betul. Bu, gimana? Siap kan kita majukan ini, kita catatkan di. Terima kasih sekali. Saya kan berkembang ya. Iya. Ini juga kebetulan anak saya juga suka pesan untuk teman-temannya tuh, Bu bikin 10, Bu bikin 12 gitu. Jadi kalau dia udah pesan, udah kita langsung bikin gitu. Jadi sekarang saya masih bikinnya tuh seminggu 2 kali gitu. Jadi kalau hari Minggu itu kan ada senam di lingkungan. Nah itu saya bikin sekalian, saya posting di teman-teman di WA gitu. Ada beberapa yang pesan, jadi kan apalagi harganya cepat ekonomis, habis, pasti cepat habis harganya cuma segitu kan. Iya, ini kan sekali minum kan ya, ini ukurannya yang 250 ml kan ini. Iya. Kalau yang senam itu saya bungkus plastik aja. Habis kenyot. Iya. Tapi ngomong-ngomong Bu, Ibu kan warga Jawa Barat nih. Iya. Warga Jawa Barat yang paling Ibu kenal tokoh Jawa Barat siapa? Kok Kang Emil? Kang Emil, gubernur. Iya. Tapi itu juga kan jauh ya, sepak terjangnya juga nggak terlalu ini ya. Ya sekarang ini saya lagi ngeliat Kang Deddy. Kang Deddy. Ya. Kalau gitu sama dong kita, Bu. Iya, suka lihat itu bapaknya, suka nonton gitu. Saya lihat ini kok bagus amat gitu. Pokoknya dia menyentuh ya. Ya. Jadi dia menolong yang keluarga miskin, terus orang yang tersesat, orang yang sulitan di jalan itu dia tolong gitu loh. Jadi dia mengangkat benar-benar. Jadi orang itu tidak dimarahi, tidak digurui gitu loh, tapi dikasih pengertian, udah menyentuh gitu. Orang-orang juga dengan senangnya itu. Tapi kemarin dia kan mencalonkan calon wakil gubernur itu. Ya itu saya belum tahu itu. Oh, belum tahu ya. Taunya sekarang ini. Taunya Kang Emil. Kang Emil. Tapi kalau akhir-akhir ini sering nonton videonya Kang Deddy. Kang Deddy sering ya YouTube-nya. Iya. Pagi sore gitu. Satu yang saya paling ingat itu dari kata-kata yang selalu muncul dan perbuatan Kang Deddy Mulyadi itu harus selalu menghargai orang tua. Harus selalu memuliakan orang tua, mau orang tua yang melahirkan kita, mau siapapun itu harus guru kita. Iya. Nah itu menurut saya itu ya yang berbeda lah saya lihat di banyak tempat sekarang, khususnya tokoh-tokoh ya atau pejabat-pejabat ya. Nah, makanya wajar
wajar aja misalkan kalau banyak orang yang tahu tentang Kang Deddy Mulyadi walaupun dia nggak jadi gubernur atau wakil gubernur di Jawa Barat. Kita jadi ngomong kemana-mana nih. Tadinya kita mau ngomong gini, jadi sampai ke Kang Deddy gitu. Sekali aja dia denger ya. Iya. Lihat ini kita UMKM gitu. Betul. Boleh juga. Harapan Kang Deddy. Iya, harapan. Cuma bahasa Sunda dulu ngomongnya. Kalau bicara nggak bisa. Oh, nggak bisa. Cuman ngerti aja gitu. Oh. Terus ngomong bahasa Sunda lu kan sama Kang Deddy kan? Wilujeng, Kang Deddy. Itu artinya apa, Bu? Selamat Kang Deddy gitu. Selamat Kang Deddy gitu ya artinya ya. Jadi nanti Ibu pulang ke sana udah nggak bawa ini lagi kan? Iya. Iya. Dan ini. Jadi nanti Habiskan dihitung di nih, Mas. Ini dibawa, bukan datang sendiri. Kalau datang sendiri disuruh datang di remote ya nggak apa-apa. Hitung berapa botol, ya kan? Nah, begitu loh. Itu kalau kita jualan ya. Bukan Bu, maksudnya gini kan, dan kita juga selalu tanamkan begitu ya. Apalagi yang sifatnya itu kita undang semua orang ke sini untuk berbicara, khususnya yang punya industri-industri seperti ini. Kita berniat untuk bagaimana meningkatkan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak punya uang, nggak punya waktu, ya kan? Ya, ada waktu sedikit seperti ini untuk berbicara. Kita buat semacam promosi pembicaraan kita di sini. Ya, itulah mungkin dulu yang kita bisa lakukan, kan begitu. Jadi segala sesuatu yang kita nikmati di sini ya harus kita ganti, ya kan? Ya nggak Mas? Kecuali transaksinya udah royalti deh. Iya, nggak lagi ceritanya. Ini masih jual beli kita ini. Nyesel ngomongin harga. Jadi tahu ya bayarnya berapa ya? Program promo pula kan? Jadi malu. Oke Bu, Oke. terima kasih sudah datang ke studio kecil kami ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini jadi jalan rezeki Bapak Ibu. Amin. Ada 1-2 orang yang bilang, ya udah Bu, saya rasakan dulu. Ya udah Bu, saya ada acara nih. Entah arisan kah, entah acara wirid, entah acara apa gitu kan. Entah orang yang kerja di perusahaan yang punya karyawan 1, 2, 3, 4 orang misalkan, atau orang yang pejabat di pemerintahan kabupaten kota Bekasi kan, nonton, ya sudah pesan ke ibu tuh deh sekali seminggu misalkan kan. Ya kan, kalau misalkan ada tempat sekali seminggu 100 kalau dalam seminggu kan berarti 500 botol kan. Itu udah ibu harus punya karyawan tuh kalau bikin segitu tuh. Iya, kalau orderannya 100 per hari, 100 botol per hari kan. 100 botol per hari ya. Itu yang bantuin ya. Harus ada yang bantuin. Itu bisa saja terjadi, bukan sesuatu yang tidak memang mungkin. alatnya itu yang harus. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Makanya bagaimana memperkenalkan produk itu, bagaimana menyampaikan niat itu kepada khalayak ramai, bahwa saya berniat untuk orang yang tidak seperti orang tua-tua yang lain, misalkan duduk-duduk aja mengharapkan anak, misalkan kan. Selagi masih tenagaku masih cukup, saya akan melakukan pekerjaan yang bisa saya lakukan. Kan gitu kira-kira kan? Iya. Terima kasih. Syukur-syukur kalau soal alat tadi ini didengar lagi sama Kang Deddy. Iya kan? Dalam hati Kang Deddy Mulyadi kalau lihat video ini, saya rasa orang ini dari kemarin-kemarin nyinggung semua mulu nih. Sikit-sikit mudah-mudahan, sikit-sikit syukur-syukur katanya. Enggak Pak, bukan gitu Pak tujuannya Pak. Tapi kalau Bapak perhatian juga ya syukur alhamdulillah. Tapi nanti Bu Tri bisa kontak ke kita misalkan mau legalisasikan ininya ya, legalitasnya, misalkan mau didaftarkan seperti kemarin kalau Ibu lihat podcast kita dengan Kang Aang soal jamu gitu kan, kita dorong untuk dicatatkan gitu kan, dan sekarang aksesnya sudah sangat mudah begitu Bu. Ibu mungkin bisa diskusi sama anak mungkin lebih paham bagaimana mencatatkan ini, jadi supaya ketika nanti misalnya ada orderan, syukur-syukur ada orderan ke pabrik gitu kan, mereka pasti kan melihat kan seperti apa sih ini legalitas dan sebagainya, dan itu akan menjadi nilai lebih dari produk
kedelai ini ketika masuk ke pabrik atau kerjasama dengan tempat-tempat lain gitu Bu. Oke, Kang. Ya. Mungkin penutup ya Bu ya, atau ada Ibu mau sampaikan ke Kang Deddy Mulyadi, ke Kang Deddy Mulyadi. Ada. Gue bolak-balik Kang Deddy Mulyadi. Ini rasanya mulut saya ini Langsung aja, Bu. dalam satu hari harus Kang Deddy Mulyadi mulu di mulut ya, gitu. Gak tahu kenapa nih. Iya. Kang Deddy, emang gue malu. Enggak lah. Apa pengadu katanya? Enggak lah. Enggak lah. Memang hari Minta- ini mohon dukungannya. ya beliau jadi pengaduan. Tapi ya soal nanti ada atau tidak ya kita harus ikhlas. Yang penting kita kan Iya, sudah memperkenalkan. bukan mengharapkan sesuatu Iya. seperti apa yang kita inginkan kan gitu nanti. Jadi berpesan. doanya saja juga Iya. sudah alhamdulillah. Dia melakukan yang terbaik terhadap orang lain juga kita kan senang, bahagia kan. Iya. Kebahagiaan itulah yang buat kita panjang umur. Iya. Kita senang lihat dia membahayakan orang. Walaupun bukan istilahnya bukan ke kita, Iya. tapi kita senang, biarkanlah dia terus begitu kan. Iya. Nah, artinya ya masih ada harapan kan kalau begitu. Oh, berarti ada harapan pemimpin ke depan lebih baik, lebih perhatian, lebih mengerti kondisi masyarakat bawah. Iya. Walaupun nggak ke kita datangnya. Nah, makanya selalu saya bilang kepada teman-teman yang nonton video ini, kami ini menjembatani setiap orang yang ingin berusaha, tapi kami tidak bisa menjamin setiap dagangannya bisa dibeli, bisa laku, ya kan? Iya. Nah, cuman ya bagi teman-teman yang nonton video ini, kalau Anda punya akses, katakanlah apakah pengurus koperasi, apakah mandor di perusahaan, apakah manajer di sebuah perusahaan besar, atau apalah jabatannya, kalau kalian punya wewenang atau punya semacam apalah perhatian terhadap usaha-usaha seperti ini, ya mudah-mudahan kalian bisa menghubungi ibunya. Hubungi, nanti kita bikin di deskripsi atau di running text video ini, nanti akan kita bikin informasinya untuk informasi dan pemesarannya seperti apa. Kalau misalkan diharapkan legalitas apa segala macam, mungkin sesuatu yang tidak sulit dilakukan. Iya. Apalagi saat sekarang seperti yang disampaikan oleh Bu Iqbal tadi. Nah, tinggal itu, maka kepada teman-teman semua, mari saling support bahwa mendukung atau membuka pintu rezeki bagi siapapun, terutama orang tua kita, itu tidak akan menjadi kerugian bagi kita. Itu tidak akan menghilangkan apa yang kita miliki. Tidak akan menghilangkan rezeki kita. Tidak akan menutup pintu rezeki kita, bahkan membukanya. Dimanapun, di agama manapun diajarkan seperti itu. Maka itulah yang saya lihat dari apa yang kita bicarakan tadi, bahwa kita sesama manusia harus saling bantu, harus saling tolong. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan sekecil apapun itu. Tidak harus, wah kamu harus borong nih punya ibu ini satu hari 500 botol. Enggak. Dengan bisa bertanya aja, Bu, di mana ya tempat tinggalnya? Bolehlah saya coba dulu 2. Nah, itu juga penyemangat bagi Ibu Tri ya. Ya Bu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu. Kalau nggak ada lagi Putri yang mau disampaikan terakhir sama di kita. Apa ya? Ya, untuk yang menonton video ini, kami memperkenalkan Kudelai. Kudelai. Minuman susu sehat. Jadi bisa menyehatkan, yang utama itu aja. Ya, oke. Ya, terima Dari kasih. Ibu Tri ini kita belajar banyak bahwa orang tua seperti Ibu Tri ini saja masih bersemangat untuk Ya. tetap bertahan dalam kondisi seperti ini. Maka teman-teman sekalian yang jauh lebih muda, dan ini jadi pelajaran buat kita juga yang usianya masih di bawah, untuk tetap bersemangat untuk terus melangkah melakukan Bersama sesuatu Kudelai. yang terbaik bersama Kudelai. Oke, silakan Bang. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Putri. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu Dan kesempatan yang lain. Dan Ibu saya selalu, Amin. terutama di sahabat sekarang, bisa menghadapi keadaan ini dengan kuat, Baik. dengan Iya, yakin baik, bahwa yakin. hari esok pasti akan lebih baik. Amin. Dengan pemimpin yang lebih baik. Dengan pemimpin yang lebih baik. Baik. Ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Cek. Yeah.